Om Swastiastu. Kami dari kelompok 3 mata kuliah aplikasi komputer akuntansi. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat video tutorial mengenai sistem akuntansi menggunakan aplikasi Maya. Di mana perusahaan yang kami pakai yaitu perusahaan jasa. Jadi sebelum lanjut ke tutorialnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nova Ariwirasti dengan NIM 2017 51158. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginput database perusahaan, daftar akun, beserta saldo awalnya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Jadi di sini yang pertama kita akan mengklik a new company file karena kita membuat file baru. Selanjutnya ada tampilan welcome to the Maya new company file assistant. Kita bisa mengklik next. Selanjutnya di sini ada company information. Kita akan masukkan nama perusahaan, yaitu Meka Interior Design. Selanjutnya kita akan masukkan alamat. Setelah itu kita bisa memasukkan phone number-nya. Selanjutnya kita masukkan fax number-nya. Setelah itu kita masukkan alamat emailnya. Dan jika sudah dan jika data kita sudah dirasa benar, maka selanjutnya kita bisa klik next. Selanjutnya yaitu pada accounting information. Yaitu yang pertama ada current financial year. Kita menggunakan tahun 2009. Selanjutnya ada last month of financial year, yaitu kita menggunakan bulan Desember. Selanjutnya ada conversion month, yaitu kita pakai bulan November. Dan number of accounting period, yaitu kita next. Selanjutnya di sini akan ada tampilan konfirmasi, dan jika data yang kita entry tadi dirasa sudah benar, kita bisa mengklik next. Selanjutnya ada account list, yaitu kita akan diberikan 3 pilihan. Pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan pilihan ketiga, yaitu I would like to build my own account list once I begin using Maya accounting. Setelah itu kita bisa klik next. Selanjutnya yaitu kita akan menyimpan file tersebut. Simpan di Maya. Jika sudah, kita klik next. Dan kita akan menunggu file tersebut disimpan. Jika sudah selesai disimpan, selanjutnya kita akan klik conclusion ini, yaitu comment center. Jika database sudah selesai diinput, maka tampilan Maya selanjutnya akan seperti ini. Jadi baik, setelah menginput database, langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat daftar akun dan saldo awalnya. Yaitu kita dengan cara mengklik list, selanjutnya klik account. Jadi karena di sini daftar akun, nama-nama akun, dan saldo awal yang terkait dengan perusahaan Meka Interior Design ini sudah disiapkan. Saya akan memberikan satu contoh cara untuk
menginput atau menambahkan daftar akun yang baru, yaitu dengan cara mengklik New. Kemudian di sini kita akan diberikan pilihan header atau detail. Jika nama akun tersebut header, kita bisa mengklik header. Jika tidak, kita bisa memilih detail akun. Selanjutnya ada tipe akun, kita dapat memilih tipe akun. Lalu kita dapat memilih, lalu kita akan memasukkan nomor akun. Selanjutnya kita dapat memberikan nama akun tersebut dan bisa langsung mengisi saldo dari akun tersebut. Setelah sudah selesai, kita bisa klik OK. Jadi nama akun tersebut langsung tercantum di dalam header asset karena kita tadi memilih header asset. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara menghapus akun yang tidak diperlukan, yaitu dengan cara mengklik 2 kali, lalu kita pilih edit, dan selanjutnya kita delete account. Karena di sini sudah disiapkan daftar akun dan saldo awal, jadi saya akan menjelaskan akun-akun yang terkait dalam aset. Yang pertama yaitu ada current asset, yang terkait dalam current asset yaitu BNI account dengan saldo Rp43.455.000 di debit. Selanjutnya ada petty cash sebesar Rp198.100 di debit. Selanjutnya ada account receivable sebesar Rp12.800.000 di debit. Dan ada supply sebesar Rp5 juta di debit. Jadi jumlah current asset tersebut yaitu Rp61.453.100. Selanjutnya ada other current asset. Tidak ada akun yang terkait dalam other current asset ini. Kita lanjut ke fixed asset, yaitu ada tangible asset. Akun-akun yang terkait yaitu Proof Equipment at Cost sebesar Rp35 juta di debit. Selanjutnya ada Proof Equipment Account Debt sebesar Rp11.700.000 di kredit. Selanjutnya ada Furniture and Furnitures at Cost sebesar 32 juta di debit. Selanjutnya ada Furniture and Furnitures Account Debt sebesar 17 juta di kredit. Dan ada Computer Equipment at Cost sebesar 37 juta di debit. Dan ada Computer Equipment Account Debt sebesar 2.600.000 di kredit. Dan yang terakhir ada Computer Equipment sebesar 3.300.000 di debit. Jadi jumlah dari tangible asset ini yaitu 76 juta. Selanjutnya ada intangible asset. Tidak ada akun-akun yang terkait dalam intangible asset ini. Jadi jumlah dari fixed asset yaitu sebesar 76 juta. Dan jumlah keseluruhan dari aset yaitu sebesar Rp137.453.100. Selanjutnya yaitu di liability, ada current liability. Akun-akun yang terkait dalam current liability ini yaitu bank charge, itu sebesar Rp3.421.000 di debit. Ada PPN collected sebesar Rp2.535.000 di debit. Ada PPN paid sebesar Rp776.000 di kredit. Selanjutnya jumlah dari current liabilities ini yaitu sebesar Rp5.180.000. Selanjutnya ada long term liabilities. Akun-akun yang terkait dalam long term liabilities ini yaitu bank loan sebesar Rp35 juta di debit. Jadi jumlah long term liabilities ini yaitu sebesar Rp35 juta. Dan jumlah keseluruhan liabilities yaitu Rp40.180.000. Selanjutnya di equity, akun-akun yang terkait dalam equity yaitu Nekas Capital sebesar Rp96.940.000 di debit. Nekas Drawing sebesar Rp17.190.000 di kredit. Dan Retained Drawing sebesar Rp17.523.100 di debit. Jadi jumlah equity yaitu sebesar Rp97.273.100. Dan kita
Untuk mengetahui neraca awal yang telah kita entry tadi, sudah benar atau belum, maka dapat dicek melalui akun historical balancing account ini. Jika akun historical balancing account ini sudah bersaldo 0, maka neraca awal yang telah kita entry tadi sudah benar. Selanjutnya ada income. Akun-akun yang terkait yaitu sales or fee sebesar Rp24.050.000 di debit. Ada consultation fees sebesar Rp1.300.000 di debit. Jadi jumlah income yaitu sebesar Rp25.350.000. Selanjutnya ada cost of sale. Tidak ada akun-akun terkait dalam cost of sale ini. Selanjutnya ada expense, yaitu akun-akun terkait. Ada insurance sebesar 1 juta, ada office supplies sebesar 14.300, ada postage sebesar 17.600, ada rent sebesar 5 juta di debit, ada phone sebesar Rp350.000 di debit, ada advertising and promotion sebesar 1.300.000 di debit, ada staff amenities sebesar Rp20.000 di debit, ada electricity bill sebesar Rp110.000 di debit, dan ada bank fees sebesar Rp15.000 di debit. Jadi jumlah seluruh expense yaitu sebesar Rp7.826.900. Selanjutnya ada other income. Tidak ada akun-akun yang terkait dalam other income, dan ada other expense. Tidak ada juga akun-akun yang terkait dalam other expense ini. Jadi itu tadi daftar akun dan saldo awal yang terkait dalam perusahaan interior NECA Interior Design. Untuk langkah-langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya ingin melanjutkan mengenai tutorial penggunaan aplikasi Mayom, yaitu pada fitur link account dan pemberian kode pajak. Baik, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai link account, yang mana link account ini merupakan fitur yang berfungsi untuk menghubungkan antara akun satu dengan akun yang lain ketika kita nanti membuat suatu transaksi. Tujuannya adalah tentu untuk agar nanti pada saat kita membuat jurnal transaksi agar sesuai dengan jurnal yang dibutuhkan. Untuk mengatur link account kita harus menggunakan melalui fitur di setup. Nah, seperti ini. Setup, pilih link account. Ada 4 link account di sini, yaitu account and banking account, sales account, purchase account, dan payroll account. Untuk yang pertama, kita akan bahas mengenai account and banking account. Oke, nah di sini ada 5 penghubungan utama, yaitu yang pertama yaitu akun modal equity account for current earning, yaitu akun modal untuk menabung laba tahun berjalan. Yaitu kita sudah default di sini, sudah baku, yaitu retained drawing. Yang kedua yaitu equity for accounting for retained earning, kita yaitu akun modal untuk menampung laba-laba ditahan. Lalu yang ketiga ada account equity account for historical balancing, kita pilih historical balancing account. Yang kedua banking account for electronic payment, kita pilih electronic clearing account. Dan yang kelima yaitu bank account for undeposit funds, kita pilih undeposit funds seperti ini. Oke, undeposit funds use account. Oke, jika sudah semuanya terhubung kita klik OK. Nah, lalu bagaimana dengan mengatur link account selanjutnya? Oke, kita akan cek ini. Oke, di sales account. Nah, di sales account ini terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama asset account
for tracking receivable. Nah, itu artinya akun aset yang digunakan untuk menampung piutang. Nah, kita pilih di sini account receivable. Caranya seperti ini, account receivable, klik use account. Nah, lalu yang kedua adalah bank account for customer receipt, yaitu akun bank untuk menampung pembayaran piutang dari pelanggan. Kita pilih BNI account. Nah, seharusnya sini adalah cash in bank, namun karena sudah diubah, kita bekerja sama dengan Bank BNI, Bank Nasional Indonesia, jadi kita pilih BNI account seperti ini, BNI account, use account. Lalu di sini ada I charge free on sales, yaitu saya menggunakan ongkos angkut penjualan. Dan I track deposit collected for customer, saya menerima uang muka dari pelanggan dan saya memberi diskon untuk pembayaran awal dan saya memberikan denda terhadap keterlambatan. Ini maksudnya tidak digunakan karena kenapa? Karena di sini kita akan menggunakan perusahaan jasa. Jikalau kita menggunakan perusahaan dagang ya it's okay, kita akan memakai fitur-fitur ini. Ini sama juga kita centang, kita akan memilih beberapa hal-hal di sini. Cancel. Nah, jika semuanya sudah, kita klik OK. Nah, itu untuk yang kedua. Lalu untuk yang ketiga yaitu mengenai full case account. Nah, di sini juga terdapat beberapa hal. Yang pertama, liability account for tracking payable. Nah, yang artinya di sini adalah akun utang untuk menampung utang. Kita pilih account payable di sini. Account payable, use account. Lalu yang kedua adalah bank account for paying bills, yaitu akun bank untuk membayar utang. Kita pilih cash in bank atau BNI account. Akun bank kita, use account. Lalu ini juga sama, kita tidak pilih karena kita menggunakan perusahaan jasa seperti menerima I can receive item without a super bill, menerima yang artinya menerima barang tanpa faktur. I pay free for pure cash, membayar ongkos angkut pembelian. I track deposit paid to supplier, membayar uang muka dari untuk supplier. Dan yang keempat di sini ada I take discount for early payment, saya membayar diskon untuk pembayaran awal. Dan yang terakhir I pay charge for late payment, saya membayar denda untuk keterlambatan pembayaran. Namun kelima fitur ini kita tidak gunakan karena kembali ke tadi kita menggunakan di sini perusahaan jasa. Kalau jika sudah ini semuanya, kita klik OK. Oke, itu. Lalu untuk yang terakhir mengenai payroll account, kita klik di sini. Nah, di sini juga terdapat 6 sub utama, yaitu yang pertama bank account for cash payment. Nah, yang artinya akun bank untuk membayar cash. Kita pilih akun bank kita yaitu BNI account. Sama juga BNI account, caranya use account. Lalu bank account for check payment, akun bank untuk pembayaran cek. Kita pilih payroll check account. Payroll check account, klik use account. Lalu ada bank account for electronic payment, akun bank untuk pembayaran elektronik. Ini kita klik electronic clearing account, use. Lalu ada default employee expense account, yaitu kita pilih employee expense. Lalu ada default wage expense account, kita pilih wage salaries. Sini wage salaries, use account. Lalu default tax deduction or deduction payable account, kita pilih payroll liabilities, use account. Nah, jika sudah semuanya terisi, kita klik OK. Nah, itu demikian dari link account, cara kita untuk menggunakan link account, baik account banking, account and banking account, sales account, pure cash account, and payroll account. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pemberian kode pajak. Nah, pemberian kode pajak ini berfungsi untuk nanti ketika kita menjual atau membeli barang kita untuk memperlancar pembayaran pajak. Untuk pemberian kode pajak kita
menggunakan fitur, maksudnya menulis. Nah, menulis ini kita klik, kita pilih text codes. Oke. Nah, di sini sudah terdapat dua kode pajak, yaitu yang pertama not reportable, yang kedua adalah PPN, yang dimana PPN ini pajak pertambahan nilai. Kita klik untuk mengedit, kita klik di sini, klik di sini, oke. Nah, text kodenya PPN, description pajak pertambahan nilai, text type good and service tax, untuk rate-nya atau tarifnya itu 10%. Lalu ini terdapat link account for tax collected. Nah, yang artinya akun bank untuk menghubungkan pajak keluaran. Nah, pajak keluaran ini ketika kita menjual barang, kita menggunakan ini, yaitu PPN collected. Nah, PPN collected, use account. Lalu yang kedua, link account for tax paid, yaitu akun untuk menghubungkan pajak masukan, yaitu ketika kita membeli suatu barang seperti itu. Kita klik di sini PPN paid. Kita pilih PPN paid, use account. Untuk link card for tax authority ini tidak usah kita isi seperti itu. Lalu jika semuanya sudah terisi, sudah jelas, kita klik OK. Jika sudah terdapat di sini, kita close. Baik, demikian pembahasan mengenai pemberian kode account. Jadi selanjutnya untuk kartu piutang, kartu customer, dan kartu pelanggan kita tidak usah membuat, karena kembali lagi kita menggunakan perusahaan jasa di sini. Baik, sekian dari saya. Untuk selanjutnya nanti dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Terima kasih dan selamat siang. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Kada Dewi Trisayani dengan NIM 2017651169. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara menginput data transaksi pada perusahaan Eka Interior Design. Di mana sebagai contoh terdapat transaksi pengeluaran kas menggunakan BNI account. Misalkan pada tanggal 7 November 2009 itu terdapat transaksi pembayaran beban iklan sebesar 1.430.000. Maka untuk mencatat transaksi tersebut kita klik banking, kita pilih sistem money. Pertama, kita sesuaikan PayPal account-nya, di mana PayPal account-nya ini disesuaikan berdasarkan sumber pengeluaran uangnya. Di sini kita menggunakan BNI account. Lalu kita sesuaikan tanggalnya itu pada tanggal 7 November 2009. Dengan jumlahnya itu sebesar 1.430.000. Nah, itu pada memo kita tuliskan sebagai as per. Setelah itu kita pilih akun yang sesuai dengan transaksi tersebut, yaitu adalah advertising dan promotion. Selanjutnya kita sesuaikan pajak yang digunakan, yaitu di sini kita menggunakan pajak pertambahan nilai. Bisa kita lihat di sini bahwa pajaknya sudah disesuaikan, yaitu sebesar 130.000, dan out of balance-nya itu sudah 0, maka transaksi tersebut sudah selesai dicatat. Kita pilih record. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai transaksi yang sudah kita catat sebelumnya, di mana kita pilih account, kita pilih transaction journal. Lalu kita pilih disbursement. Di sini bisa kita lihat bahwa tanggal 2 November 2009 itu terdapat pembayaran premi asuransi itu sebesar 1.100.000. Di mana ini mendebet akun asuransi itu sebesar 1 juta dan pajak pertambahan nilai sebesar 100.000, sehingga dikredit BNI account-nya itu sebesar 1.100.000. Lalu pada tanggal 4 November 2009 itu terdapat transaksi penagihan telepon itu sebesar 385.000, di mana debit ada akun pos sebesar 350.000 dan
PPN-nya sebesar 35.000, sehingga di kredit BNI account-nya itu berjumlah 385.000 rupiah. Selanjutnya pada tanggal 5 November 2009 itu adalah transaksi pembayaran beban sewa, di mana di debit itu terdapat beban sewa sebesar 5 juta rupiah dan pajak ketambahan nilainya itu sebesar 500.000, sehingga di kredit BNI account-nya itu berjumlah 5.500.000. Lalu pada tanggal 6 November 2009 itu terdapat pembayaran bank card bill yang terutama di awal bulan, di mana debit itu bank card-nya berjumlah 6 juta dan di kredit ada BNI account sebesar 6 juta. Lalu pada tanggal 7 November 2009 itu ada penilaian yang kita buat tadi, di mana ini terkait dengan pembayaran beban iklan itu sebesar 1.430.000 rupiah, di mana di debit itu terdapat akun advertising dan promotion itu sebesar 1.300.000 dan PPN-nya itu sebesar 130.000 rupiah. Sehingga di kredit BNI account-nya itu akan berjumlah 1.430.000 rupiah. Baik, sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Nika Dewina Mariani dengan NIM 2017051174. Baik, di sini saya akan menjelaskan pencatatan pembelian tunai atau kredit. Yang pertama, kita mencari purchase dulu. Dalam purchase ini terdapat 3 menu. Yang pertama ada enter purchase, di mana enter purchase ini mencatat pembelian tunai atau kredit. Yang selanjutnya ada pay bill, di mana pay bill ini mencatat pembayaran hutang. Dan yang terakhir terdapat purchase register, di mana purchase register ini mencatat apabila terjadi retur pembelian. Baik, di sini saya akan menjelaskan transaksi pembelian tunai atau kredit. Kita klik enter purchase. Di sini terdapat supplier. Kita memilih supplier terlebih dahulu, di mana kita akan mengambil suatu barang. Di sini saya menggunakan PT LBC. Lalu di sini terdapat purchase request. Di sini bisa kita ubah. Saya ubah dengan FPM 001. Lalu kita ubah tanggalnya. Lalu kita klik. Dengan jumlah 31.900. Kita perhatikan juga pajak. Yang kedua terdapat office supplies. Dengan jumlah 14.300. Kita perhatikan juga PPN-nya pajak. Dan yang terakhir cost.
17.600. Selanjutnya di sini terdapat tag eksklusif. Jangan lupa dicentang. Di sini terdapat subtotal dari ketiga barangnya ini yaitu 63.800 dengan pajak 6.380. Jadi totalnya yaitu 70.180. Yang membedakan transaksi pembelian tunai dan kredit yaitu Pay Today, di mana jika total amount ini, jika Pay Today ini diisikan angka dengan 70.180, maka menjadi pembelian tunai. Karena saya tidak menggunakan pembelian tunai, karena di sini saya menjelaskan pembelian kredit, maka di Pay Today ini tidak usah diisikan. Jadi, balance-nya yaitu dengan jumlah 70.180. Selanjutnya kita klik record. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan transaksi yang sudah saya catat. Kita klik account, transaction journal. Kita ubah dulu tanggalnya. Baik, yang pertama terdapat pada tanggal 8 bulan November 2009 terdapat pembelian kredit cash item. Terdapat satu item barang. Yang pertama terdapat office supplies berada di debit sebesar 14.300 dan yang kedua ada postage berada di debit sebesar 17.600 dan petty cash terdapat di kredit sebesar 31.900. Yang kedua, pada tanggal 9 bulan November 2009, terdapat petty cash item juga. Terdapat dua tambahan. Yang pertama, step annuities. Terdapat 20 berada di debit sebesar 20.000 dan petty cash berada di kredit sebesar 20.000. Pada tanggal 10 bulan November 2009 terdapat computer equipment. Yang pertama, computer equipment terdapat di debit sebesar 3.300 dan bank card terdapat di kredit sebesar 3.300. Pada tanggal 11 bulan November 2009 terdapat electric bill. Electric bill terdapat di debit sebesar 110.000. PPN Fight terdapat di debit sebesar 11.000 dan bank card terdapat di kredit sebesar 121.000. Dan yang terakhir pada tanggal 12 bulan November 2009 terdapat project sale. Terdapat unposted funds terdapat di debit sebesar 2.640. Terdapat sale or fee terdapat di kredit sebesar 2.400. PPN call terdapat di kredit sebesar 240.
Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Kadek Krisna Hendrawan dengan NIM 2017051179 akan menjelaskan bagaimana cara menginput data transaksi penerimaan kas pada NECA Interior Design dari hasil penjualan jasa sebesar 6.270.000. Langsung saja kita pertama ke sales, kemudian receipt payments. Di sini kita menggunakan BNI account. Langsung saja kita klik customer. Di sini kita menggunakan payment memo, payment project sale. Kemudian menggunakan metode check kui. Untuk tanggalnya di sini sudah tanggal 28, tanggal transaksi itu 28 November 2009. Di sini kita tulis 6.270.000 rupiah. Jika sudah, langsung saja enter. Nah, jika out of balance-nya sudah 0, kita bisa langsung record saja. Sekian penginputannya. Di sini saya akan menjelaskan transaksinya sedikit saja. Saya akan menjelaskan transaksi pada tanggal 15 dan tanggal 28. Pada tanggal 15 mencatat penjualan proyek, yaitu dana yang belum disetorkan senilai 6.875.000 dicatat di debit. Selanjutnya ada biaya penjualan atau biaya sebesar 6.250.000 di kredit, dan pajak pertambahan nilai dikumpulkan sebesar 625.000. Dan transaksi pada tanggal 28 yaitu mencatat penjualan proyek, yaitu dana yang belum disetorkan sebesar 6.270.000 dan penjualan atau biaya sebesar 600 di debit dan penjualan atau biaya sebesar 5.700.000 di kredit, dan pajak pertambahan nilai dikumpulkan sebesar 570.000. Sekian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan, nama saya Ketut Widyari Hermawan dengan NIM 2017-051184. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan yang dihasilkan dari NECA Interior Design pada pencatatan transaksi sebelumnya. Laporan keuangan yang akan saya jelaskan yaitu laporan laba rugi, laporan neraca, dan laporan arus kas. Untuk melihat laporan keuangan yang dihasilkan, kita dapat klik pada tab Report, kemudian klik Index to Report. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Untuk laporan keuangan yang pertama yaitu laporan laba rugi. Untuk laporan laba rugi kita klik tab menu Account,
kemudian kita pilih menu Profit and Loss, kemudian klik Profit and Loss Accrual, kemudian klik Customize. Di sini kita sesuaikan dengan periode pencatatan transaksi yang sudah dilakukan. Untuk report level, pilih level 4, dan financial year, pilih this year. Kemudian kita klik display. Maka akan muncul tampilan laporan laba rugi, di mana pada laporan laba rugi ini terdiri dari pendapatan dan beban. Untuk pendapatannya terdiri dari penjualan atau pembayaran dan pembayaran konsultasi. Sehingga total pendapatan menjadi Rp25.350.000. Untuk beban terdiri dari asuransi, perlengkapan kantor, ongkos kirim, penyewaan, telepon, iklan dan promosi, staff amenities, tagihan listrik, dan pembayaran bank, sehingga total beban menjadi Rp7.826.900. Maka didapatkan pendapatan profitnya sebesar Rp17.523.100. Kemudian kita close, lanjut ke laporan keuangan yang kedua, yaitu laporan neraca. Untuk laporan keuangan neraca, kita klik tab account, kemudian pilih menu balance sheet, dan klik standard balance sheet. Kemudian klik customize. Sesuaikan dengan periode pencatatan. Untuk report level, pilih level 4. Financial year, pilih this year. Kemudian klik display. Nah, ini akan muncul laporan neraca. Pada laporan neraca ini terdiri dari aktiva dan kewajiban. Untuk aktiva sendiri terdiri dari dua, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar terdiri dari akun BNI, kas kecil, piutang dagang, dan perlengkapan. Sehingga total aktiva lancarnya sebesar Rp61.453.100. Untuk aktiva tetap terdiri dari aktiva berwujud, yang dimana terdiri dari biaya peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, biaya furnitur dan fixture, akumulasi penyusutan furnitur dan fixture, biaya peralatan komputer, akumulasi penyusutan peralatan komputer, dan peralatan komputer. Sehingga total dari aktiva tetap sebesar Rp76 juta. Sehingga total aktiva menjadi Rp137.453.100. Sedangkan untuk kewajiban terdiri dari kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban lancar terdiri dari kartu bank, PPN collected, dan PPN paid. Sehingga total kewajiban lancar menjadi Rp5.180.000. Untuk kewajiban jangka panjang terdiri dari pinjaman bank sebesar Rp35 juta. Sehingga total kewajiban menjadi atau utang menjadi Rp40.180.000. Dan pendapatan aktiva menjadi Rp97.273.100. Kemudian close. Dan untuk laporan keuangan yang terakhir yaitu laporan arus kas. Untuk laporan keuangan arus kas kita pilih tab menu banking. Kemudian pilih menu check quiz and deposit dan pilih statement of cash flow. Lalu klik customize, sesuaikan dengan periode pencatatan. Untuk financial year pilih this year dan klik display. Maka akan muncul laporan arus kas. Pada laporan arus kas ini terdiri dari laporan arus kas dari aktivitas operasi dengan pendapatan bersih sebesar Rp17.523.100 dan terdiri dari kartu bank, PPN collected, dan PPN paid. Sehingga pendapatan
arus kas dari aktivitas operasi ini sebesar Rp16.703.100. Untuk arus kas dari aktivitas investasi terdiri dari peralatan komputer sebesar Rp3.300.000. Selanjutnya arus kas dari aktivitas finansial terdiri dari modal NECA sebesar Rp5 juta. Dan pendapatan kenaikan atau penurunan untuk suatu periode sebesar Rp18.403.100. Lalu kas pada awal periode sebesar Rp25.250.000 dan kas pada akhir periode sebesar Rp43.653.100. Baik, demikian penjelasan saya mengenai laporan keuangan yang dihasilkan oleh NECA Interior Design. Demikian video pemaparan video pengaplikasian Mayop Accounting pada perusahaan NECA Interior Design. Kami dari kelompok 3 meminta maaf jika ada salah kata. Akhir kata kami aturkan para Santi.